truy cập máy chủ, rồi quét thẻ tiền. Một mạng lưới laser dày đặc. Chết, không rồi. Bitcoin merupakan mata uang digital yang dibuat pada tahun 2009 oleh seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Walaupun entah bagaimana rupa si pencetus Bitcoin ini, harga dari satu Bitcoin sendiri saat ini sangatlah tinggi, yaitu lebih dari 1 miliar rupiah. Dan inilah Bitcoin Heist. Banyak orang melakukan berbagai cara agar mendapatkan Bitcoin, dari mulai mining, trading, investasi, dan lain sebagainya. Karena maraknya penipuan serta pencucian uang pada tahun 2020 yang dijual belikan dengan bentuk Bitcoin, para kepolisian setempat terlihat lagi mengawasi seorang akuntan yang bernama Puk dan pengawalnya yang bernama Ki. Diketahui mereka berdua akan melakukan transaksi ilegal jual beli Bitcoin. Phút 15 giây. Sau đó máy chủ sẽ sạch dữ liệu của bạn. Dua orang polisi Satuan Tugas Kejahatan Cyber yang bernama Dada dan juga Kan menyelidiki Puk dan juga Ki karena ternyata Puk dan Ki merupakan anak buah dari Ghost. Dia seorang buronan Interpol misterius yang mengacak-acak pasar kripto. Atas hal itu, Dada yang tahu kalau saat ini Puk akan melakukan pencucian uang berkedok transaksi kripto berniat untuk menangkap Puk hanya demi mendapat informasi tentang Ghost. Gần 800.000 đô mà. Secara mengejutkan, ternyata orang yang akan bertransaksi dengan Puk merupakan seorang informan dari Dada. Saat Puk lagi bertransaksi, diam-diam beberapa polisi udah berjaga di luar gedung menunggu aba-aba dari Dada. Setelah melakukan transaksi 3.000 Bitcoin yang pada saat itu bernilai 800.000 US dollar atau setara dengan 13 miliar rupiah, Ki sadar kalau dia dan juga Puk telah dijebak oleh para polisi. Ki segera menyembunyikan Puk hingga terjadilah aksi baku tembak yang sangat epik. Sangat disayangkan karena kejadian tersebut informan Dada harus tewas secara mengenaskan di tangan para polisi. Merasa keadaan mereka terpojoki, yang ahli dalam pertahanan pun segera membawa Puk pergi. Di sisi lain, kita diperlihatkan kakak beradik yang bernama B dan juga V lagi bermain game. Diketahui selain membuka konter HP, V dan B merupakan hacker atau peretas handal yang disegani oleh kepolisian. Kembali ke Ki dan Puk, terlihat karena kejadian sebelumnya mereka terpaksa harus berpencar mengelabui para polisi. Di sanalah setelah mencuri ponsel milik seorang pejalan kaki, Ki menghubungi Puk untuk melakukan pertemuan. Tapi sayangnya karena ponsel yang dipakai transaksi tadi rusak, Ki terpaksa harus mencari konter terlebih dulu. Dengan kebetulan Ki mengunjungi konter HP milik B dan juga V. Di sanalah Ki meminta mereka agar menenkripsi data-data yang terdapat di ponselnya. Setelah sekian lama mencoba membuka data di ponsel yang diberikan Ki, B yang tahu kalau dalam ponsel tersebut terdapat 30.000 Bitcoin yang jika dirupiahkan pada saat itu kurang lebih 130 miliar rupiah, diam-diam memindahkan semua Bitcoin tersebut dalam dompet digital miliknya. Wow! Di sisi lain, Puk yang mendapat notif kalau 30.000 Bitcoin baru aja dipindahkan segera menghubungi Ki karena dia takut terhadap Ghost. Ki yang tahu jika ini semua merupakan perbuatan B langsung memberi kakak beradik itu sebuah pelajaran. Không đi mau. Thằng chó.
sao mày không nói cho chị mày nghe mày chuyển số tiền Bitcoin đó đi đâu? Di tengah ketakutan itulah Dada yang sedari tadi membuntuti Puk akhirnya menemukan Puk hingga terjadi pertarungan yang sangat edun sekali. Mendengar suara tembakan dari dalam tempat V, para polisi setempat yang lagi berpatroli pun segera menelusuri bunyi tembakan. Gak lama kemudian saat Ki akan membunuh V, tiba-tiba singkat cerita, Puk akhirnya tertangkap oleh Dada, sementara Bi mengalami luka yang cukup parah dan sayangnya walaupun V selamat, si cantik Ki harus tewas di tangan pihak kepolisian. Atas hal itu, atasan Dada sekaligus ayah kandungnya memperingati Dada karena malah membuat situasi semakin kacau dengan ditemukannya sebuah ponsel yang gak berisi data-data apapun. Ayah Dada yang kita sebut Opik aja lah ya kayak biasa, terpaksa hanya menjatuhkan hukuman pada Puk kurang dari 1 tahun penjara. Sedangkan demi nama baik keluarga, Opik membebas tugaskan Dada untuk sementara. Gak terima dengan keputusan sang ayah, Dada bertekad membongkar identitas Ghost yang sebenarnya. Tampak jelas saat ini Dada diam-diam membawa Puk ke suatu tempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Di tempat yang antah berantah itulah Dada menjelaskan panjang lebar pada Puk bahwa diyakini telah dibebas tugaskan sementara dari kepolisian. Karena hal itulah Dada yang ingin memulihkan nama baiknya meminta Puk agar bekerja sama. Pada kesempatan itu Dada memohon pada Puk menjelaskan beberapa informasi tentang Ghost dan mendengar permintaan itu, tentu aja Puk yang takut pada Ghost meminta Dada menghilangkan berkas tentang penangkapan dirinya. Singkat cerita, setelah membakar habis berkas penangkapan milik Puk di hadapan Dada, Puk menjelaskan kalau seseorang pria yang bernama Thomas Nam merupakan bos dari Puk sekaligus sosok Ghost yang dikenal menakutkan dan disegani para polisi. Selain seorang yang punya ide-ide brilian, Ghost sendiri ternyata punya sebuah perusahaan keamanan cyber yang bernama Chimera. Đốt hết giấy tờ của tôi trước khi nó vào hệ thống đi. Demi bisa mendapatkan uang tambahan, Ghost membuat sebuah virus yang bernama The Crypt. Virus tersebut bila gak sengaja terinstal oleh laptop atau perangkat komputer lain bisa menghapus semua data yang terdapat di komputer tersebut. Di sanalah Ghost menjalankan aksi liciknya, meminta tebusan pada korban berbentuk banyak Bitcoin agar mereka gak menghapus semua file milik korban. Daripada harus bayar pakai Bitcoin mah, mending dihapus aja, gak apa-apalah. Cô cần bằng chứng mới buộc tội được Thomas chứ. Tampaknya penangkapan Ghost gak semudah yang dikira karena ternyata Dada harus punya bukti kalau dompet digital Ghost yang berisi puluhan ribu Bitcoin harus benar-benar terhubung dengannya. Server Chimera kết nối trực tiếp với mọi ngân hàng đối tác. Ghost sendiri punya sebuah cincin yang terdapat sebuah barcode yang bisa mengakses server Chimera yang punya link langsung ke semua bank. Itu sebabnya Thomas memilih komputer mainframe untuk menyimpan dompet Bitcoinnya. Dada akhirnya membawa Puk ke hadapan mantannya yang seorang pesulap hebat sekaligus pencuri yang bernama Jack. Jack diam-diam selalu aja mencuri sembari menukarkan barang asli milik si korban dengan barang yang telah disediakan. Melihat barang KW milik Jack begitu percis dengan aslinya, Dada meminta Jack membawa mereka ke pembuat barang KW tersebut. Setibanya di suatu tempat, Puk dan Dada dibawa ke hadapan seorang pembuat barang KW hebat sekaligus sesepuh pencuri yang bernama Luhan. Terlihat jelas Dada yang bisa membaca karakter Luhan menemukan beberapa barang yang disembunyikan Luhan di sekitaran area tubuhnya.
Vấn đề giả thì sao? Luhan sendiri punya seorang anak perempuan yang juga gemar mencuri bernama Lin. Ternyata semua itu Luhan dan Lin terpaksa lakukan karena demi memenuhi kebutuhan mereka berdua. Beberapa waktu kemudian setelah semuanya berkumpul, Dada yang telah mendapat informasi kalau Thomas alias Ghost akan membuat sebuah acara, membuat sebuah rencana agar bisa menarik perhatian Ghost. Dan benar aja, gak berselang lama di tempat yang telah ditentukan, terlihat Ghost datang bersama beberapa pengawalnya. Pada kesempatan itulah Puck menjelaskan kalau yang dibawa oleh pengawal wanita Ghost yang seperti kartu merupakan sebuah dompet digital juga karena terdapat barcode. Oh, are you okay? Demi mendapat gambar yang jelas dengan sebuah kamera tersembunyi di bajunya, Dada diam-diam menghampiri Ghost yang pada akhirnya tanpa diduga bisa menarik perhatian Ghost. Kesempatan itu pun gak disia-siakan oleh Dada. Dada yang sedikit demi sedikit telah mempelajari ilmu magic dari Jack tentu aja memperagakannya di hadapan Ghost. Gak lama kemudian tampaknya rencana kelompok Dada berhasil karena beberapa trik sulap yang dia lakukan bisa membuat Ghost terpukau. Alhasil Ghost yang sebentar lagi akan kembali membuat acara megah di rumahnya mau mengundang Jack dan juga Dada menjadi bintang tamu di acara tersebut. Mengingat kalau Puck masih punya hutang 3.000 Bitcoin milik Ghost yang hilang entah kemana, demi melancarkan aksi Dada membawa Puck ke hadapan seorang hacker handal yang ternyata adalah V yang masih menunggu B yang masih gak sadarkan diri. Di sanalah Dada baru tahu kalau V dan B ternyata ada kaitannya dengan kasus karena mereka yang telah mencuri Bitcoin milik Ghost. Atas hal itulah semua Bitcoin yang dicuri V terpaksa diambil kembali oleh Dada dan memintanya untuk menyisakan 3.000 Bitcoin. Semua itu agar Puck bisa masuk ke dalam acara yang akan diadakan Ghost nanti dan memperbaiki namanya. Luhan, làm đồ giả và giao liên. Chỉ có 4 ngày để ghi nhớ bản thiết kế dinh thự Chimera. Di sebuah ruangan khusus, Puck dan Dada menjelaskan rencana yang akan mereka lakukan nanti dalam acara yang diadakan Ghost. Setelah mendapatkan dompet digital yang berisi 3.000 Bitcoin dan memberikannya pada Ghost, Dada dan juga Jack bertugas mengalihkan perhatian Ghost dan semua orang. Mereka berdua berencana menjadi pesulap profesional dan asisten yang akan membawa Ghost naik ke atas panggung. Vấn đề duy nhất, làm nào để vô hiệu hóa được mạng lưới laser bảo vệ này? Toàn bộ hệ thống máy chủ trong tòa nhà này, Tất cả đều chạy bằng dây. Pada kesempatan itulah Jack yang ahli dalam trik tipuan harus menukarkan cincin barcode yang dipakai Ghost dengan yang dibuat Luhan. Di tempat lain, Lin yang udah mendapat kode akses masuk ke ruangan server pun harus berhati-hati karena di sana banyak terdapat sinar laser pengamanan. Setelah Lin berhasil melewati itu, dia harus segera menemukan komputer atau laptop khusus milik Ghost dan menyambungkannya dengan kotak backdoor office yang diberikan V. Dari sanalah mereka mulai menyadap memasuki dompet digital Ghost. Tapi semua itu akan mereka lakukan setelah V berhasil menyadap kamera pengawas di rumah Ghost dan Luhan berhasil menyamar menjadi pelayan di sana. Singkat cerita, setelah berlatih berhari-hari, akhirnya aksi mereka pun segera dimulai. Terlihat kini kelompok Dada satu persatu udah berada di posisi masing-masing, termasuk Puck yang telah melunasi hutang. Xin chào quý vị, tôi Jack Magic. Saat pertunjukan sulap dimulai, Ghost dipaksa naik oleh Dada ke atas panggung agar mereka bisa menukarkan cincin yang dipakai Ghost. Setelah mendapat cincin tersebut dan menyerahkannya pada V untuk dikopi barcode-nya, Luhan segera mengembalikan cincin Ghost pada Jack dan memberikan barcode tiruan pada Lin. Untungnya sebelum terlambat, kelompok Dada bisa mengalihkan perhatian para penjaga di sana. Đi! Setelah memasuki ruangan khusus dan memasang kamera kecil dengan bimbingan yang diberikan V, perlahan-lahan walaupun tanpa ketar-ketir, Lin merangkak di atas sinar laser yang bertebaran.
Saat Lin sedikit lagi sampai ke pintu masuk ruangan server, sepatu Lin yang menyangkut malah membuat kaki Lin terkena sinar laser. Alhasil alarm di ruangan itu menyala membuat para petugas bergegas menghampiri Lin. Untungnya ponsel milik Ghost yang ada di tangan Jack membuat Ghost gak sadar akan hal itu. Jack dan juga Dada segera mengalihkan perhatian Ghost melakukan pertunjukan sulap yang terakhir. Sementara itu Puck dan juga Luhan langsung masuk ke ruangan tempat Lin berada melawan para penjaga yang berdatangan. Merasa waktu semakin menipis, Puck terpaksa mengambil tugas Lin untuk memasuki ruangan server. Di sanalah dengan alat pertas yang diberikan V, akhirnya Puck bisa menyambungkan V dengan laptop milik Ghost. Kesempatan itu pun gak disia-siakan oleh V yang langsung memindahkan semua Bitcoin Ghost ke dalam dompet digital yang ada dalam flash disk mereka. Wow, asik sekali. Phúc, nhớ tháo dây cộng phát cho. Jack, Xong rồi. Beberapa waktu kemudian, setelah mendapat apa yang dibutuhkan, kelompok Dada segera pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan saat mereka semua lagi berbahagia karena misi telah berhasil, tiba-tiba kelompok Dada terbangun dalam kondisi terikat di sebuah ruangan khusus dan gak lama kemudian terdengar suara Ghost yang meminta mereka semua agar mengembalikan Bitcoin miliknya. V yang gak mau hal itu terjadi tentu aja menolak permintaan Ghost. Ghost yang muak kemudian langsung mengeksekusi Puck saat itu juga. Gak ingin teman-temannya mati satu persatu, V dengan terpaksa memberikan kata sandi dompet digitalnya yang terdapat semua Bitcoin yang baru aja mereka curi. Setelah mengetahui kata sandi dompet digital milik V, semua orang di tempat itu tiba-tiba mendadak gak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, V, Dada, Jack, Luhan, dan juga Lin tersadar di sekitaran galengan sawah yang berada di pedesaan. Karena hal itu, lagi dan lagi Dada diperingati oleh Opik karena anaknya telah bertindak semena-mena bekerja sama dengan para penjahat. Walaupun Jack mencoba menjelaskan, tapi Opik tetap akan memberikan hukuman pada Dada. Keesokan harinya, V yang ingat kalau dompet digital Ghost yang disadapnya punya sejarah transaksi segera pergi ke kantor polisi. Di sanalah secara mengejutkan V malah menemukan sebuah virus Decrypt serta virus-virus lain yang memboncengi Decrypt. Atas semua hasil penemuannya itulah V sadar kalau Thomas bukanlah Ghost. Vậy là sao? Thomas không phải bóng ma, nhưng mà còn một virus khác ăn theo hầm mộ. Nó tấn công vào chất này. Dengan ditemanikan Dada dan Jack, V mengunjungi kediaman Thomas untuk memeriksa apakah benar Chimera lagi diretas. Saat V mematikan pemulihan yang dilakukan sistem Chimera agar Ghost gak bisa masuk, V menjelaskan kalau Ghost sengaja memanfaatkan mereka agar bisa memasuki sistem Chimera. The ghost used us to hack into your system. Gak lama kemudian, secara gak diduga, V menyadari kalau yang dilakukan Ghost merupakan rootkit. Rootkit adalah malware atau virus yang dirancang khusus untuk memanipulasi sistem operasi secara langsung ke hardware. Hal itu membuat Ghost diam-diam bisa mengambil semua aset Bitcoin milik Thomas senilai 70.000 Bitcoin. Karena hal itulah Thomas yang salah paham malah menyuruhkan menangkap Dada dan juga V. And you helped him. No, Thomas, please. 2 minggu kemudian kita dibuat kaget oleh Puck yang ternyata masih hidup dengan identitas yang baru. Scene ini pun secara gak langsung memberi kita tahu siapakah Ghost yang asli karena terlihat dengan jelas Puck diam-diam bersembunyi dan tetap melakukan transaksi Bitcoin ilegal. Di suatu malam, Puck dibuat kaget oleh Jack yang tiba-tiba melakukan sebuah pertunjukan sulap ada di hadapannya. Melihat Puck masih hidup, selesai acara Jack menghampiri Puck untuk mengatakan kalau selama ini kelompok mereka telah diasingkan oleh para kepolisian. Sebelum Jack pergi, dia memberikan nomor telepon V karena Jack tahu kalau Puck menyukai V. Aduh.
Setibanya di rumah, Puk menghubungi Vi untuk melakukan sebuah pertemuan dan di sana terlihat Vi yang kaget karena tahu Puk masih hidup. Tanpa peduli bagaimana Puk masih bisa hidup, dari tatapan mata Vi kita bisa sadar kalau Vi sangat merindukan Puk dan juga sama-sama mencintainya. Hingga sebelum Vi pergi, Puk mengajak Vi untuk makan malam suatu saat nanti. Gak lama kemudian, Puk yang gak sengaja melihat Luhan ada di sana menyamar sebagai tukang kebun segera menghampirinya. Mendapat sebuah todongan pisau dari Puk, Luhan pun mengatakan kalau Dada telah tahu identitas Puk yang sebenarnya, sedangkan Vi, Jack, dan dia telah disewa untuk menangkap Puk. Tapi demi jaminan pendidikan Lin, Luhan pun menawarkan kesepakatan yang dimana jika Puk mau memberikannya 1000 Bitcoin, Luhan bersedia menjadi informan Puk. Một nửa còn. Setibanya di rumah, Puk dibuat kaget dengan identitas aslinya sebagai ghost yang telah terekspos ke media hingga dia pun menjadi buronan Interpol. Gak berselang lama, Puk mendapat telepon dari Luhan yang mengatakan kalau sebentar lagi Vi akan menelepon Puk. Itu Vi lakukan karena rencana kelompok Dada akan menangkap Puk di restoran yang dituju Vi. Mọi việc diễn ra đúng như lời ông nói. Tốt. Alo. Lagi dan lagi perkataan Luhan benar. Vi menghubunginya dan meminta Puk agar menjemput di suatu tempat. Saat Vi baru aja memasuki mobil yang ditumpangi Puk, Luhan segera menggaspol mobilnya di samping Puk. Mereka berdua berencana mengalihkan perhatian Dada yang membuntuti Puk dari belakang. Setelah berhasil mengelabui Dada, Puk membawa Vi ke suatu tempat. Ke sebuah pelabuhan. Namanya Phu-Pik. Puk, Vi, Phu. Ada tuh kan, keceletot terus. Nhưng cách duy nhất anh biết bóng ma. Secara gak disangka dalam perjalanan, Puk mengajak Vi untuk kabur melarikan diri karena Puk punya Bitcoin yang cukup untuk mereka memulai hidup baru. Mendengar hal itu, Vi langsung menodongkan pistol ke arah Puk sambil mengatakan kalau Puk harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Đừng làm vậy! Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi! Di tengah ketegangan, Dada beserta para polisi muncul berniat menangkap Puk, tapi ternyata Vi malah berpihak pada Puk menembak para polisi. Atas apa yang dilakukan Vi, Puk pun percaya pada Vi dan segera kabur dari tempat itu. Singkat cerita, karena peristiwa tadi Puk mengalami luka yang cukup serius dan langsung dibawa Vi ke tempat persembunyiannya. Pada kesempatan itulah Vi mengobati luka-luka Puk dengan peralatan seadanya. Setelah semuanya beres, Puk yang sangat mempercayai dan mencintai Vi memberikannya 3.000 Bitcoin. Di keesokan harinya, saat tersadar, Puk dibuat kaget oleh sebuah getaran yang begitu hebat dan ternyata saat Puk mendobrak pintu, dia mendapati kalau para polisi serta kelompok Dada berhasil menangkapnya. Walaupun Puk alias Ghost alias Perong telah berhasil ditangkap, Dada tampak kecewa karena Puk terlebih dulu berhasil menghapus barang bukti di ponselnya yang membuktikan kalau Puk telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini menjadikan Puk yang seharusnya dipenjara seumur hidup menjadi dipenjara hanya 8 bulan aja. Mọi học viên đều lấy nghệ danh. Jack đã mở học viện ảo thuật cho trẻ em mồ côi giống anh ấy. Beberapa waktu kemudian, Jack ini membuka akademi sulap untuk anak yatim piatu seperti dirinya dan gak lagi melakukan aksi pencurian. Begitu juga dengan Luhan yang sekarang berada di luar negeri berhasil menyekolahkan Lin di sekolah yang lebih baik. Sementara Vi dan Bi sekarang entah berada di mana memulai hidup baru. Dan akhirnya film ini pun tamat. Gimana? Seru kan? Oke, karena saya katanya mau dikasih bagian sama Vi, entah apa itu, maka langsung aja ya, oke?
Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.